Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, gimana kabar kalian nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini kakak-kakak akan menjelaskan tentang penyakit generatif nih. Ditonton dan disimak sampai selesai ya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Nah, contoh-contoh penyakit infeksi disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Yang pertama disebabkan oleh bakteri. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yang pertama TBC, ditularkan melalui udara. Yang kedua, tetanus, ditularkan melalui luka yang kotor. Yang ketiga, mencret, ditularkan melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Yang keempat, pneumonia, ditularkan lewat batuk atau udara. Yang kelima, gonorea dan sifilis, ditularkan melalui hubungan kelamin. Dan yang terakhir, sakit telinga, ditularkan dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua disebabkan oleh virus. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yaitu selesma, influenza, campak, dan gondok. Ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Yang kedua, rabies melalui gigitan binatang. Yang terakhir, penyakit kulit melalui sentuhan. Yang ketiga disebabkan oleh jamur, yaitu kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Nah, penyakit ini ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Nah, yang keempat disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Penyakit infeksi ini yaitu 1. Disentri, ditularkan dari kotoran ke mulut. Yang kedua, malaria melalui gigitan nyamuk. Nah, yang terakhir atau yang kelima disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh seperti kutu air, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Nah, penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi. 1. Sering mencuci tangan. 2. Rutin membersihkan dan sterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi. Jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau belekan. 4. Cegah pengembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. 5. Masak dan sajikan makanan yang aman. 6. Dapat imunisasi. 7. Gunakan antibiotik dengan bijak. 8. Jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. 9. Hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. 10. Makanlah makanan yang kaya antioksida dan multivitamin A, C, dan E. 2. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Beberapa penyakit degeneratif diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Di Indonesia, penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makanan junk food di hampir seluruh sudut kota dan tempat olahraga yang sering ditinggalkan. Penyakit degeneratif disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Contohnya yang pertama, stres berlebihan. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu risiko penyakit jantung, serta membuat tidak nyaman.
Stres yang berlebihan juga memacu penuaan dini. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan penyakit kronis merupakan orang-orang yang mengalami stres dan mengalami penuaan dini yang paling ekstrim. Untuk mengurangi stres adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif. Dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres. Selanjutnya, minuman alkohol. Bukan merupakan suatu kebetulan bila alkohol merupakan kabar buruk mengenai stres. Para wanita sebaiknya membatasi diri meminum minuman beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Selanjutnya, makanan berlemak. Lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Biasakan diri Anda untuk mengkonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak rendah. Tips, takar asupan lemak jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Selanjutnya, merokok. Untuk mengurangi bahaya dan kanker kerutan dini, Anda dapat mengganti rokok dengan permen karet rasa nikotin. Berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan atau janji si perokok untuk berhenti merokok. Selanjutnya, terlalu sering terkena sinar matahari. Batasi diri Anda dari sengatan sinar matahari dan gunakan tabir matahari, paling tidak yang mengandung SPF 15 untuk mencegah risiko kanker kulit dan juga kerutan. Selanjutnya, kurang tidur. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lain yang mengganggu ketenangan dari kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Selanjutnya, kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat memicu kemungkinan penyakit serangan jantung, diabetes, bahkan kanker. Penelitian mutakhir menyatakan jenis diet yang dilakukan kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda untuk melakukan diet tersebut dengan disiplin. Selanjutnya, kurang bergerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer atau demensia. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu hanya dengan berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih aktif. Parkirlah mobil dari jauh pintu masuk, menggunakan tangga dan tidak menggunakan lift, melakukan olahraga atau senam, jalan kaki selama 30 menit atau lebih banyak selama 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Dan yang terakhir, mengkonsumsi gula berlebih. Gula yang berlebihan dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan terserang penyakit jantung. Ahli nutrisi menyarankan untuk menjaga tambahan gula pada makanan kecil atau cemilan dan kue-kue kering sampai 12 sendok teh per hari pada diet berkalori 2200. Selain itu, ganti makanan yang manis-manis dengan buah-buahan dan sayuran segar. Demikian penjelasan mengenai penyakit degeneratif, semoga bermanfaat ya.